Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Ribuan terima kasih saya sampaikan kepada peneraju acara dan panel juri yang arif lagi bijaksana. Hadirin sekalian, sesungguhnya firman-firman Allah yang menggetarkan jiwa dalam Al-Quran kita yang paling mulia. Quran Surat Ar-Rum ayat 41. Telah timbul kerusakan di darat dan di laut dengan sebab apa yang telah dilakukan oleh manusia. Timbulnya yang demikian karena Allah hendak merasakan mereka sebahagian daripada balasan perbuatan-perbuatan buruk yang mereka telah lakukan, supaya mereka kembali bertobat. Allah SWT menyuruh kita belajar daripada umat-umat terdahulu, sebab pada masa lalu banyak bencana karena mereka tidak mau mengendahkan seruan Allah. Bahkan kebanyakan mereka tidak taat dan musyrik kepadanya. Oleh karena itu, percayalah bahwa menjaga alam sekitar adalah sama seperti menjaga jiwa kita. Itulah tajuk pidato yang akan saya sampaikan pada kesempatan ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati, Allah Maha Kuasa menciptakan alam semesta dan isinya untuk digunakan oleh manusia demi kesejahteraan dan kemakmuran mereka. Manusia sebagai khalifah di muka bumi dipercayakan untuk menjaga kelestarian alam sehingga tidak rusak. Manusia boleh mengelola, menggali, dan memanfaatkan kekayaan alam sebagai bekal ibadah kepada Allah dan berbuat baik. Tetapi karena manusia mempunyai sifat tamak, penggalian alam menjadi tidak terkawal dan menyebabkan bencana alam. Para hadirin, seperti kita tahu bahwa sekarang banyak bencana alam berlaku di mana-mana. Sebagai contoh, beberapa bulan lepas negara kita, Malaysia, mengalami banjir besar meliputi 8 negeri dan puluhan ribu orang yang mesti dipindahkan. Lebih-lebih lagi ada di antara mereka meninggal dunia. Tetapi, apakah kita tahu apa yang menyebabkan itu? Menurut ahli lingkungan dan penasihat perubahan iklim Rinald Su, hujan lebat yang menyebabkan banjir di sejumlah bahagian Malaysia dan membunuh sekurang-kurangnya 10 orang pada masa itu dirujuk sebagai kesan perubahan iklim yang melampau dan berpunca kepada pelepasan karbon yang tinggi. Oleh demikian, perkara itu menyulitkan para saintis untuk meramalkan cuaca. Jadi, apabila kita melepaskan gas karbon dioksida ke atmosfera, ia akan mewujudkan kesan kebocoran atmosfera global. Dan gas rumah hijau yang merangkap haba dalam keadaan yang lebih panas akan menjadikan atmosfera menampung lebih banyak steam dan kelembapan. Karena itu, impak jangka panjang perkara ini ialah hujan akan terjadi secara tiba-tiba disertai dengan curah hujan yang tinggi. Itulah yang terjadi di sejumlah negeri Malaysia beberapa bulan lepas. Hadirin sekalian, manusia sebagai penguasa alam sekitar mempunyai tanggung jawab besar dalam menjaga kestabilan dan kemampanan alam sekitar. Namun, apa yang dilakukan oleh manusia selalu tidak seimbang dengan pemikiran dan perencanaan terhadap kehidupan generasi masa depan. Banyak aktiviti manusia mencemari alam dan memberi kesan buruk terhadap kelangsungan alam sekitar. Contoh, kesan rumah hijau dan penggunaan penghawa dingin yang menyebabkan pemanasan global. Dengan terjadinya pencemaran udara yang disebabkan oleh kendaraan bermotor dan pembakaran hutan secara tak terancang,
akan banyak karbon dioksida lagi yang dibawa ke atmosfer. Kemudian, pembalakan haram menyebabkan kurangnya ketersediaan tanah hijau. Tumbuhan dan pokok boleh mengurangkan paras gas CO2 dan menyerap air hujan supaya tanah tidak runtuh dan banjir tidak terjadi semasa musim hujan. Selain daripada itu, air yang diserap oleh tumbuh-tumbuhan boleh menjadi reserve air bawah tanah. Dan dengan reserve air bawah tanah yang mencukupi, kita tidak akan mengalami kekurangan air semasa musim kemarau. Tuan-tuan dan puan-puan, untuk merawat kelestarian alam dan menjaga keseimbangan kehidupan dalam ekosistem, pada kesempatan ini saya ingin mengajak semua orang. Marilah kita bersama-sama merawat alam sekitar, bermula dari perbuatan kecil seperti menjaga kebersihan lingkungan, menanam pokok di sekitar rumah kita, dan masih banyak lagi yang boleh kita lakukan. Karena kerusakan alam sekitar sangat mempengaruhi kehidupan keseharian kita dan generasi berikutnya. Masa cuti pergi ke kota bersama ibu dan keluarga. Bumi mesti sentiasa dijaga, jangan rusak yang ada. Itu sahaja yang boleh saya katakan pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan kita dapat mengambil iktibar dari peristiwa-peristiwa yang telah menimpa negara kita. Sekiranya terdapat kesilapan dan kekurangan dari saya, mohon dimaafkan. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.